Jumpa lagi sahabat mata jalan. Kali ini kami akan membagikan tutorial serial belajar Excel, jago Excel dalam sehari. Kali ini judulnya penerapan fungsi N pada rumus if dengan banyak kriteria. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya, like and share. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Penerapan fungsi pada N dan rumus if dengan banyak kriteria bertingkat. Sebelumnya kita sudah belajar juga fungsi N, yaitu sebagai fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk pada Microsoft Excel dengan output true or false. Pastikan begitu ya dalam kehidupan, benar dan salah. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang contohnya nih, langsung saja kita ini masuk ke dalam contohnya. Nah, contohnya jika nilai wawancara di bawah 60, nah ini ada tanda kurva di bawah sama dengan 60, calon siswa dianggap gagal. Jika nilai wawancara di atas 60 dan sudah bayar uang muka, maka calon siswa dianggap diterima. Jika nilai wawancara di bawah di lebih besar 60, belum bayar uang muka, juga karyawan harus tes, bukan kesehatan ulang ini, tes harus membayar ulang, harus melunasi uang muka. Karena kita buat aja bahwa dia harus bayar uang muka, tapi sebenarnya kan nilai wawancaranya bagus di atas 60, cuman belum bayar uang muka. Oke teman-teman, kita coba saja. Nah, jadi rumusnya seperti ini diperoleh. Jika E8 ini di bawah 60. Oke, ini kita bikin 60 ya, bukan 77, kita bikin 60. Ini juga jika di bawah 60 maka dia akan gagal. Tapi kalau di atas 60, atau ini kita rubah 77. Nah, ini coba kita rubah ke 77. Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini rumusnya. Saya artikan dalam bahasa Indonesia ya. Rumus Excel ini, jika lebih kurang E8 ya teman-teman ya, E8 lebih kurang dari atau sama dengan 77, maka dia akan gagal. Nah, ini di atas ya teman-teman ya. Dan jika E8 lebih besar dari 77, maka dia sudah oke, sudah tidak gagal itu kan, dan diterima. Apabila F8-nya sudah, berarti kan sudah bayar, dia diterima. Dan apabila E7 lebih dari 77 tapi sama koma F8-nya belum, berarti dia harus bayar uang muka. Itu ya teman-teman ya. Coba kita terapkan. Ini sebenarnya nih rumusnya sudah saya buatkan atau kita copy. Nah, kita bisa mencontohnya rumusnya. Coba ya teman-teman ya. Ini aja misalnya kita copy dari bawah ini. If ya. Jangan lupa nanti kurung buka tab E8. Ini bukan E8, berarti E14 ya. Kalau lurusan ini ya E14, yang ininya nilainya E48, itu dengan nama Triana. E8 lebih kecil dari 77, maka jangan lupa titik 2 ya untuk bahasa Excel, gagal. Untuk teks gagal. Nah, itu teman-teman ya. Sudah kan ya? Ini satu persatu saya buatkan teman-teman. Nah, coba ini dulu. Nih, ini aja sudah gagal ya teman-teman ya. Nah, rumus kedua ya ini if-nya. Kalau mau rumus kedua tinggal tambah, tapi tuh kurung bukanya di koma aja. Nah, kita masukin lagi if. Nah, tab lagi atau kurung buka.
if dan. Nah, karena ada dua if harus pakai dan teman-teman. Dan, nah itu fungsi dan masuk di situ teman-teman. If dan jika, karena ada dua if nih. If dan jika E14 lebih besar daripada 77, maka itu ya teman-teman ya, E14 sama dengan sudah. Dan apabila sudah itu ya, maka E14 juga ada keterangan persamaan dengan sudah. Sudah itu sudah bayar ya teman-teman ya. Sudah, maka loh ya, maka nih diterima. Itu ya teman-teman ya, diterima. Coba saya tutup ya. Nah, ini harus dua karena ada dua fungsi, ini harus dua ininya. Coba itu. Nah, makanya gagal. Kenapa tetap gagal? Karena nilainya 48. Coba kita copy ke atas. Nah, diterima. Kalian nilainya 79 teman-teman. Oke teman-teman ya, mengerti di situ ya. Nah, coba kita tambahkan lagi. Nah, ini kalau dia ini ya, ini kan diterima, tapi kalau yang belum bayar apakah diterima juga? Enggak. Tadi cuman ada yang 75, ininya 75 di bawah 7 masih oke lah. Nah, kalau ini kita copy belum, false rumusnya. Karena 79 ininya belum, ya kan? False, masih kurang. Nggak ada kata belum di dalam rumus ini, nggak ada. Makanya rumusnya akan false. Tidak ada kata belum, karena ini belum nih belum terdeteksi sama si Excelnya, si formulanya. Oke, kita kembalikan ya. Nah, kita kembalikan. Nah, ini kita hapus. Coba. Ini kan coba kita bilang dia nilainya 79 mana? Yang belum. Nah, 78 ini coba 78. False karena contoh nih ya, dia sudah melewati nilai 77 ya kan? Tapi dia belum bayar, makanya dia belum diterima. Nah, bagaimana cara rumusnya? Ya tuh kan. Nah, kita ini aja. Kita tambahin lagi. Jadi kalau mau ini ditambahin lagi. Koma lagi ya, teman-teman ya. Pasti dong. Koma lagi. Belumnya di if sama seperti tadi, maaf, tab ya kan, logikalnya pas pakai n dong tadi, karena kan dan lagi gitu kan, berkali-kali dan ya kan. Nah, ini berapa ini? E9. Jangan lupa teman-teman ya, karena kita ambil E9 ya, E9 if E9 lebih besar dari 77, tapi loh, F-nya, kolom F9-nya dia belum, berarti memang belum diterima gitu kan, belum diterima, belum ya. Belum kurung ini belum. Nah, perintahnya apa? Kalau dia belum bayar uang muka. Bayar uang muka. Ya teman-teman ya, bayar uang muka. Itu teman-teman. Nah, jadi bayar uang muka. Terus apabila tidak ada dari itu, misalnya bisa yang kayak tadi ya, belum masuk, atau kita bayar oke, dia akan menghasilkan input salah, ya sudah, kita tinggal hasilnya ini aja,
input salah. Kalau di luar sudah dan belum ya. Input salah. Kita coba ya teman-teman ya. Jangan lupa ininya 2 karena dia punya ini banyak, ini dia pun muka banyak. Oke. Nah, masuknya. Itu teman-teman rumusnya. Karena bayar uang di muka dan belum. Oke teman-teman ya, mudah sekali ya teman-teman ya cara membuatnya kalau sudah tahu formula. Nah ini bacanya, jika E9 lebih kecil atau sama dengan 77 maka dianggap gagal karena di bawah 77. Nah, ada lagi rumusnya, dan jika E9 lebih dari 77 ya kan, bisa juga dimasukin sama dengan sini maka dan dia sudah membayar maka dia diterima, makanya dia diterima. Begitu juga tambah lagi, jika bacanya ya, dan jika E9 lebih dari 7 dia belum bayar maka hasil outputnya bayar uang muka dong gitu. Dan apabila di sini kalau input salah kita mau bikin ini, kalau misalnya oke, nah akan keluar input salah karena tidak terdeteksi di formulanya. Formulanya hanya belum dan sudah. Itu ya teman-teman ya. Oke, dimengerti? Kalau belum mengerti, teman-teman bisa kasih komen, nanti saya akan memberikan yang lebih detail tentang ini. Bisa teman-teman kasih nomor emailnya, saya akan memberikan yang detail. Nah ini teman-teman coba kita contoh ya. Kalau 80 nilainya di atas 77 sudah membayar maka dia akan diterima. 77 sama, dia sudah membayar maka dia akan gagal. Kenapa dia gagal? Nah coba kenapa dia gagal? Karena 77-nya ini enggak pakai sama dengan. Nah ini sengaja saya kasih studi kasus, coba saya kasih sama dengan ya. Nah sama dengan, coba di sini sama dengan. Oh, karena ini sama dengan, coba nggak pakai sama dengan ya. Nah, diterima. Berarti yang diterima 78 ke atas nilainya. Coba, ini kita bikin 78. Diterima. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya copy lagi. Nah, ini kalau 60 otomatis gagal. Orang wawancaranya aja gagal. Ya kan? Nah, ini 75 gagal karena di bawah 77. Demikian teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kalau belum mengerti, ikuti YouTube saya, subscribe and like dan komen. Nah, kasih nomor email teman-teman, nanti saya kirim yang lebih detail lagi masalah rumus ini. Dan saya bisa membantu apabila teman-teman punya pekerjaan di kantor, minta rumus apa, nah tinggal kasih email ke saya akan berikan, saya akan bantu. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya, like and share, dan komen. Sampai jumpa lagi di formula berikutnya. Mata jalang, matamu mata liar. Please subscribe, comment, like, and share. Thank you.